Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Tokoh besar dan pendiri Nahdlatul Ulama ini diberi nama Muhammad Hasyim oleh orang tuanya. Beliau berasal dari keluarga elit Kiai Jawa pada tanggal 24 Zulkadah 1287 atau tanggal 14 Februari tahun 1871 di Desa Gedanga, sekitar 2 km sebelah timur Jombang. Ayahnya bernama Asyari adalah pendiri pondok pesantren keras di Jombang, dan kakeknya, Kiai Usman adalah kiai terkenal dan pendiri pondok pesantren Gedang serta moyangnya, Kiai Sihah juga pendiri pondok pesantren Tembak Beras, Jombang. Jika dirunut dari pihak ibu, Syekh Hasyim Asy'ari memiliki terah darah bangsawan. Silsilah lengkapnya sebagai berikut: Syekh Hasyim Asy'ari bin Halimah binti Layyinah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir atau Mas Karebet bin Prabu Brawijaya ke-6 atau Lembu Peteng, Raja Majapahit terakhir. Ketika beliau masih dalam kandungan, ibunya bermimpi melihat bulan jatuh dari langit ke dalam kandungannya. Mimpi ini ditafsirkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan akan mendapat kecerdasan dan barokah dari Tuhan. Syekh Hasyim kecil dididik di bawah asuhan ayahnya sendiri hingga berumur 13 tahun. Dalam usia yang relatif muda itu tak jarang beliau ditunjuk untuk badal, pengganti, mengajar di pesantren. Murid-murid beliau sebagian bahkan berumur lebih tua darinya. Syekh Hasyim muda saat berumur 15 tahun melanjutkan studinya ke pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, dan tinggal di sana selama 5 tahun. Kemudian beliau dinikahkan dengan seorang putri kiai. Dan ketika berusia 21 tahun, Syekh Hasyim Asy'ari dan istrinya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atas biaya mertuanya. Syekh Hasyim Asy'ari menetap selama 7 bulan dan harus kembali karena istrinya meninggal sewaktu melahirkan putra pertama mereka, Abdullah. Musibah tak berhenti sampai di situ, Abdullah meninggal sewaktu dalam perjalanan pulang. Abdullah masih berumur 2 bulan ketika itu. Tak berselang lama ketika tiba di tanah air, Syekh Hasyim Asy'ari berangkat kembali ke Tanah Suci dengan ditemani saudaranya, Anis. Saudaranya ini juga meninggal di Tanah Suci. Syekh Hasyim Asy'ari menetap di Tanah Suci selama 7 tahun. Rutinitas beliau antara lain, melaksanakan ibadah haji, menuntut ilmu dan sering merenung, atau tafakur, di Gua Hira. Syekh Hasyim Asy'ari menikah sebanyak 7 kali dan kesemuanya dengan putri kiai. Di antara anaknya yang menasional seperti Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, ayah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa Gus Dur, beliau salah satu perumus Piagam Jakarta dan Menteri Agama era Bung Karno. Dan kemudian Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Tebuirang. Sewaktu menuntut ilmu di Haromain, Syekh Hasyim Asy'ari belajar kepada Syekh Mahfuz Termas, ilmu hadits dari kitab Bukhari, Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Ilmu fikih Syafi'iyah, falak, astronomi, ilmu hisab, matematika, dan ilmu jabar, al-jabar, serta tafsir al-manar karya Muhammad Abduh kepada Syekh Ahmad Hatib dari Minangkabau. Syekh Hasyim Asy'ari tak mau juga ketinggalan untuk menciduk keberkahan ilmu dari ulama besar seperti Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan guru-guru non-Jawi, seperti Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Sayyid Sultan bin Hasyim, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attar, Syekh Sayyid Yamani, Sayyid Alawi bin Ahmad Assegaf, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayah dari Abuya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, Sayyid Abdullah Al-Zawawi, Syekh Soleh Bafadal, dan Syekh Sultan Hasyim Dagastani serta Sayyid Abu Bakar Syatab pengarang kitab I'anah yang kesohor itu.
Ada seorang guru lagi yang belum disebutkan dan erat hubungannya dengan terbentuknya Nahdlatul Ulama. Sewaktu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berkunjung ke kediaman Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengusulkan agar dibentuk sebuah wadah organisasi keislaman. Usulan ini tak ditanggapi langsung oleh Syekh Hasyim Asy'ari, beliau akan memikirkannya dulu. Dan kebimbangan inilah yang terbaca oleh guru beliau yaitu Syekhona Khalil Bangkalan yang terkenal kasyaf, memiliki pandangan batin tajam. Syekhona Khalil segera mengutus muridnya Kiai Haji Asad Syamsul Arifin untuk menyerahkan tasbih dan membacakan surah Toha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa alaihi salam dan tongkatnya. Selang setahun kemudian Syekhona Khalil kembali mengirimkan zikir, Ya Jabar Ya Qahar, yang Maha Kuasa, yang Maha Memaksa, lewat murid yang sama. Maka dimulailah babak baru perjuangan ulama lewat Nahdlatul Ulama. Ada 3 pilar utama tentang ciri orang-orang Nahdlatul Ulama. Pertama, at-tawasut, yang berarti seorang muslim harus berbuat secara moderat dalam berbagai bidang kehidupan. Ini berdasarkan Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 143. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kedua adalah Al-Itidal, yang berarti bahwa Muslim harus menegakkan keadilan berdasarkan Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketiga adalah at-tawazun, yaitu seorang muslim harus menunjukkan keseimbangan dalam perbuatan mereka. Ini berdasarkan Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat 25. Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca, keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Pemikiran Syekh Hasyim Asy'ari, ulama dari mazhab Syafi'i menjelaskan, jelas Syekh Hasyim Asy'ari dalam Qonun Asasi, mengapa sampai dilarang mengikuti mazhab selain 4 mazhab Sunni. Ini karena pendapat-pendapat pemimpin mazhab selain itu tidak bisa dianggap benar yang disebabkan ajaran yang diwariskan dari para pemimpin mereka ke generasi berikutnya tidak dapat dijaga keotentikannya dan keasliannya. Lalu dijelaskan secara lebih mendetail dalam kitab yang lain beliau mengemukakan, mengikuti salah satu 4 mazhab Sunni bermanfaat bagi umat Islam karena setiap generasi ulama mengambil manfaat dan mengembangkan pemahaman keislamannya dari usaha generasi pendahulunya. Sebagai contoh, para tabi'in bersandar pada para sahabat, sementara para at-tabi'in bersandar pada tabi'in dan seterusnya. Beliau mewanti-anti umat agar terjalin toleransi, jangan sampai hanya karena beda masalah furu, cabang hukum, terjadi perselisihan dan pertikaian. Beliau mencontohkan bagaimana akhlak para sahabat dalam menanggapi masalah ini. Mereka tak menganggap paling benar dan main serang antara satu sama lain. Perbedaan juga terjadi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Perbedaan mereka terjadi dalam hal ritual ibadah dan muamalah, atau kehidupan sosial, sekitar 14.000 masalah. Imam Malik dengan Imam Syafi'i sekitar 6.000 masalah serta Imam Syafi'i dengan murid beliau, Imam Ahmad bin Hambal juga terdapat perbedaan dalam banyak masalah. Dan lagi-lagi para ulama besar ini mengemukakan akhlak yang luhur. Tak ada satupun dari mereka memaki dan mempertanyakan reputasi yang lain. Malah mereka mencintai, mendukung dan mendoakan keselamatan antara satu dengan yang lain. Merekalah yang dimaksud pewaris para nabi, penerus yang menghimpunkan ilmu dan akhlak. Kita dapati sekarang ini, di mana sekelompok orang penganut Wahabi Salafi takfiri membid'ahkan dan mengkafirkan golongan tertentu.
Bahkan tak jarang serangan ini dialamatkan pada 4 imam mazhab dan para pengikutnya. Pemikiran Syekh Hasyim Asy'ari terhadap pendidikan. Menurut Abu Bakar Aceh yang dikutip oleh editor buku Rais Am Nahdlatul Ulama bahwa Syekh Hasyim Asy'ari mengusulkan sistem pengajaran di pesantren diganti dari semula menganut sistem bandongan menjadi sistem tutorial yang sistematis dengan tujuan untuk mengembangkan inisiatif dan kepribadian para santri. Namun hal itu ditolak oleh ayahnya, Kiai Haji Asy'ari dengan alasan akan menimbulkan konflik di kalangan kiai senior. Pada tahun-tahun 1916 sampai tahun 1934, Syekh Hasyim Asy'ari membuka sistem pengajaran berjenjang. Ada 7 jenjang kelas dan dibagi menjadi 2 tingkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan sifir awal dan sifir sani, yaitu masa persiapan untuk memasuki masa 5 tahun jenjang berikutnya. Pada sifir awal dan sifir sani itu diajarkan bahasa Arab sebagai landasan penting pembeda khazanah ilmu pengetahuan Islam. Kurikulum madrasah mulai ditambah dengan pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia, Melayu, matematika dan ilmu bumi, dan tahun 1926 ditambah lagi dengan mata pelajaran bahasa Belanda dan sejarah. Syekh Hasyim terkenal sebagai ulama yang mampu melakukan penyaringan secara ketat terhadap sekian banyak tradisi keagamaan yang dianggapnya tidak memiliki dasar-dasar dalam hadis dan sangat teliti dalam mengamati perkembangan tradisi ketarekatan di Pulau Jawa, yang dinilai beliau sebagian telah menyimpang dari kebenaran ajaran Islam. Kiai yang mendapat sebutan Hadratus Syekh, guru besar di lingkungan pesantren, ini juga menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah diamalkan. Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Terdapat 2 hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu, yaitu, pertama, bagi murid hendaknya berniat suci dalam menuntut ilmu, jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal duniawi dan jangan melecehkannya atau menyepelekannya. Kedua, bagi guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak mengharapkan materi semata. Poin yang menarik dan perlu dikedepankan dalam membahas pemikiran dan pandangan yang ditawarkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari adalah etika dalam pendidikan, di mana guru harus membiasakan diri menulis, mengarang dan meringkas, yang pada masanya jarang sekali dijumpai. Dan hal ini beliau buktikan dengan banyaknya kitab hasil karangan atau tulisan beliau. Betapa majunya pemikiran Syekh Hasyim Asy'ari dibanding tokoh-tokoh lain pada zamannya, bahkan beberapa tahun sesudahnya. Dan pemikiran ini ditumbuhkan serta diangkat kembali oleh pemikir pendidik zaman sekarang ini, Dr. Harun Nasution, yang mengatakan hendaknya para dosen-dosen di perguruan tinggi Islam khususnya agar membiasakan diri untuk menulis. Berikut 21 petikan hikmat agung yang lebih berharga dari batu merah delima berbintang 5 dari pemikiran beliau buat para ulama, cerdik pandai dan pendidik pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Sengaja penulis letakkan pesan menulis Syekh Hasyim Asy'ari di urutan kedua sesudah pesan takwa, semoga dapat menjadi penyemangat bagi mereka yang mengaku Nahdlatul Ulama. 1. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan apapun, bagaimanapun dan dimanapun. 2. Meluangkan waktu untuk menulis atau mengarang buku. 3. Mempunyai rasa takut kepada Allah, khauf, takut, dalam keadaan apapun baik dalam gerak, diam, perkataan maupun dalam perbuatan. 4. Mempunyai sikap tenang dalam segala hal. 5. Berhati-hati atau wara dalam perkataan, maupun dalam perbuatan. 6. Tawadu. Tawadu dalam pengertian tidak sombong, dapat juga dikatakan rendah hati. 7. Khusyuk dalam segala ibadahnya. 8. Selalu berpedoman kepada hukum Allah dalam segala hal. 9. Tidak menggunakan ilmunya hanya untuk tujuan duniawi semata. 10. Tidak rendah diri di hadapan pemuja dunia. 11. Zuhud dalam segala hal. 12. Menghindari pekerjaan yang menjatuhkan martabatnya. 13.
menghindari tempat-tempat yang dapat menimbulkan maksiat. 14. Selalu menghidupkan syiar Islam. 15. Menegakkan sunnah Rasul. 16. Menjaga hal-hal yang sangat dianjurkan. 17. Bergaul dengan sesama manusia secara ramah. 18. Menyucikan jiwa. 19. Selalu berusaha mempertajam ilmunya, mengarah ke tingkat spesialisasi hingga menjadi seorang yang sangat ahli. 20. Terbuka untuk umum, baik saran maupun kritik. 21. Selalu mengambil ilmu dari orang lain tentang ilmu yang tidak diketahuinya. Fatwa Syekh Hasyim Asy'ari. Selain mutiara pemikiran di bidang pendidikan, beliau juga aktif mengikuti perkembangan politik masa itu. Fatwa beliau yang terkenal dan erat hubungannya dengan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus wajib dipertahankan. Republik Indonesia, sebagai satu-satunya pemerintah yang sah, harus dijaga dan ditolong. Musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan Nika, Inggris, pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Umat Islam terutama anggota Nahdlatul Ulama harus mengangkat senjata melawan Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. Kewajiban ini merupakan perang suci, jihad, dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal di luar radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu secara material terhadap mereka yang berjuang. Fatwa ini terbukti dapat memobilisasi massa terutama umat Islam dalam pertempuran tanggal 10 September tahun 1945 di Surabaya. Karomah Syekh Hasyim Asy'ari. Pada waktu terjadi Perang Kemerdekaan, Pondok Pesantren Tebuireng menjadi markas tidak resmi para pejuang kemerdekaan. Semua orang yang akan pergi perang dikumpulkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Mereka diberi air minum sambil membaca, Ya Allah ya Hafid, Ya Allah ya Muhid, Fansyurna alal qaumil kafirin. Bagi orang-orang yang beliau kumpulkan tersebut, Syekh Hasyim Asy'ari memberi beberapa pantangan yang tidak boleh mereka langgar selama berperang. Siapa saja yang melanggar pantangan tersebut, mereka bisa celaka atau terkena tembakan musuh. Selain itu Allah juga memberi kelebihan lain kepada Syekh Hasyim Asy'ari berupa dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun tempat itu jauh. Kejadian ini mirip dengan kejadian Sayyidina Umar ibnu Khattab sewaktu berkhotbah di atas mimbar pada salat Jumat. Ketika Syekh Hasyim Asy'ari sedang memberi pengajian kepada para santri di Pondok Pesantren Tebuireng, pada saat yang sama, beliau dapat mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik sedang berperang melawan musuh di daerah Pare, sebuah daerah yang jauhnya kira-kira 30 km dari Pondok Pesantren Tebuireng. Syekh Hasyim Asy'ari di samping mampu melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pare tersebut, beliau pun juga memberi perintah kepada pasukan pejuang yang sedang berperang itu. Penjajah tidak pernah berhasil menghancurkan Pondok Pesantren Tebuireng. Pesantren beliau berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah, tapi bom itu tidak pernah meledak. Syekh Hasyim Asy'ari juga sering memberikan amalan, wirid, zikir tertentu kepada muridnya yang menurutnya mampu. Syekh Hasyim Asy'ari biasanya memanggil 3 orang santri, setelah dilihat beliau dengan mata hati. Beliau lalu memilih salah seorang dari ketiga santri tersebut yang benar-benar memiliki kemampuan untuk melaksanakan amalan yang akan beliau berikan. Berikutnya, 2 orang santri yang tidak beliau pilih, mereka disuruh keluar dari ruangan tempat mereka dipanggil. Sehingga tidak heran jika beberapa muridnya terbilang sakti dan dikjaya. Pada waktu Jepang menjajah Indonesia, di daerah Jombang, juga terdapat tentara Jepang. Jika tentara Jepang mendatangi Pondok Pesantren Tebuireng, kendaraan yang dipakai oleh tentara Jepang tersebut tidak bisa berjalan jika bannya disentuh oleh para santri dari Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari pernah ditahan oleh tentara Jepang. Jepang tidak menyukai Syekh Hasyim Asy'ari karena beliau salah seorang ulama besar yang mencela ibadah para tentara Jepang tersebut.
yaitu setiap pagi hari para tentara Jepang wajib memberi penghormatan kepada matahari. Beberapa bulan kemudian ia dibebaskan atas bantuan seorang anak muda dan sesudah itu beliau diangkat menjadi kepala urusan agama. Jabatan itu diterima beliau karena terpaksa, tetapi beliau tetap mengasuh pondok pesantren di Tebuireng. Siapakah nama anak muda tersebut? Anak muda pasti punya pengaruh dan teramat disegani sehingga ia berhasil membebaskan salah seorang yang masuk daftar musuh utama penjajah Jepang ketika itu. Suara mesin tulis kenang majalah Tempo pada sosok anak muda tersebut selalu terdengar setiap malam dari salah satu kamar di ujung kompleks pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Tahun 1934, mesin ketik masih barang langka dan mewah. Kamar dengan penerangan sentir, lampu minyak yang digantung, itu tiap malam tak pernah hening. Para santri yang masih terjaga merasa terganggu. Tapi siapa berani memprotes? Sang pengetik adalah Abdul Wahid Hasyim, putra Syekh Hasyim Asy'ari, pengasuh pondok. Wahid baru pulang dari Mekah dalam pengembaraan ilmiahnya, usianya saat itu baru 20 tahun. Sebelum pergi ke Mekah, Wahid sudah melanglang buana ke pesantren-pesantren terkenal di Tanah Jawi. Aktivitas kesehariannya selain membantu ayahnya adalah mengetik dan membaca. Bahkan Wahid tak tanggung-tanggung. Untuk memuaskan dahaganya menyelam dalam lautan ilmu, ia kemudian mulai membaca buku berbahasa Inggris, Jerman, dan Belanda serta mempelajari matematika, ilmu bumi, dan pengetahuan umum. Dia juga berlangganan majalah 3 bahasa terbitan Bandung. Wahid belajar bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda secara otodidak. Masa kecil Wahid terbilang unik. Pada masa awal kelahirannya, Wahid sering sakit-sakitan. Sebagai anak lelaki pertama, 4 anak terdahulu perempuan, hal itu merisaukan ibundanya, Nyai Nafikoh. Sang ibu bernazar, pada usia 3 bulan, Wahid akan dibawa ke guru ayahnya, Syekhona Holil, di Bangkalan, Pulau Madura. Ketika waktunya tiba, berangkatlah Nyai Nafikoh membawa Wahid kecil menuju Bangkalan, tempat kediaman Syekhona Holil. Sesampainya di depan rumah Syekhona Holil, hujan tiba-tiba turun sangat lebat. Petir sambar menyambar, bukannya malah membukakan pintu, Syekhona Holil malah meminta tamu dan bayinya itu menunggu di halaman rumah. Karena cemas melihat bayinya kehujanan, Nyai Nafikoh menggendong sang bayi berteduh di emper sambil berdoa. Menyaksikan demikian, tuan rumah meminta tamunya kembali ke halaman. Selang beberapa waktu kemudian, Syekhona Holil malah meminta bayi itu agar segera dibawa pulang. Kisah itu menjadi isyarat, kelak sang bayi akan menjadi orang besar, kata Munib Huda, sekretaris pribadi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selain mumpuni dalam bidang agama, Syekh Hasyim juga ahli dalam mengatur kurikulum pesantren, mengatur strategi pengajaran, memutuskan persoalan-persoalan aktual kemasyarakatan, dan mengarang kitab. Pada tahun 1919, ketika masyarakat sedang dilanda informasi tentang koperasi sebagai bentuk kerjasama ekonomi, Syekh Hasyim tidak berdiam diri. Beliau aktif bermuamalah serta mencari solusi alternatif bagi pengembangan ekonomi umat, dengan berdasarkan pada kitab-kitab Islam klasik. Beliau membentuk badan semacam koperasi yang bernama Sirkatul Inan li Murabat Hati Ahli Atujar. Syekh Hasyim Asy'ari meninggal dunia pada 7 Ramadan 1366 Hijriah atau bertepatan tanggal 25 Juli tahun 1947 Masehi. Setelah mendengar berita dari Jenderal Sudirman dan Bung Tomo bahwa pasukan Belanda di bawah Jenderal Spoor telah kembali ke Indonesia dan menang dalam pertempuran di Singosari, Malang, sehingga banyak rakyat yang jatuh korban. Dan oleh pemerintah melalui Kepres nomor 294 tahun 1964 beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional. Beliau meninggalkan beberapa karya berharga bagi generasi umat selanjutnya, di antaranya, Ar-Risalah atau Hidiyah, Al-Qanun Al-Asasi li Jamiyat Nahdlatul Ulama, kumpulan 40 hadis Nabi,
Al-Qolaid fi Bayan ma yajib min al-Aqaid, Hasyiyah Faturrahman, ala ar-Risalah al-Wali Ruslan, Al-Mawais, An-Nurul Mubin fi Mahabah Sayyid al-Mursalin, Ar-Risalah al-Jamiyah, At-Tambihat al-Wajibat limen yasna, Al-Maulid bi al-Munkarat, Atibyan fi an-Nahi, An-Mukataat al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ahawan, Adabul Alim wal Muta'alim, dan lain-lain. Selain meninggalkan karya, beliau menyimpan magnet tersendiri. Begitu banyak kenangan dan akhlak yang dapat dicinduk dari telaga mata air ini. Kita tak mengemukakan pendapat dari kalangan ulama atau umat Islam sendiri. Magnet kepribadian beliau telah menarik hati James Fox, seorang ahli antropologi Australia National University. Fox menggambarkan sosok Syekh Hasyim Asy'ari sebagai berikut. Jika Kiai Pandai masih dianggap sebagai wali, ada satu figur dalam sejarah Jawa kini yang dapat menjadi kandidat utama untuk peran wali. Ini adalah ulama besar, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Memiliki ilmu dan dipandang sebagai sumber berkah bagi mereka yang mengetahuinya. Hasyim Asy'ari semasa hidupnya menjadi pusat pertalian yang menghubungkan para kiai utama seluruh Jawa. Kiai Hasyim juga dianggap memiliki keistimewaan luar biasa. Menurut garis keturunannya, tidak saja ia berasal dari garis keturunan ulama pandai, dia juga keturunan Prabu Brawijaya.